Jadi 4 hal ini, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas ini yang dipentingkan. Dan Ya, juga kemampuan mereka untuk beradaptasi terus-menerus gitu. baik. Halo teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Oase seri pendidikan. Saya Muhammad Kurniawan akan kembali meneruskan perbincangan kita, mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana sebuah negara itu seharusnya, sebaiknya itu membangun sistem pendidikannya. Hmm. Saya akan berbincang dengan Mbak Ratih Adiputri, masih bersama saya pada perbincangan kali ini. Dan setelah kemarin episode yang sebelum ini, Sebelumnya, kita mengupas tentang guru, saya ingin mengupas lebih dalam lagi bagaimana sebetulnya memperdalam. peran guru di abad 21 atau ke depannya nanti seperti apa. Gimana Mbak Ratih kabarnya? Semoga sehat-sehat di sana dan suasananya juga tetap membahagiakan karena Finlandia adalah the most happiest city, ya, the most happiest Countries country in in the the world, world. ya kan? Yes, terima kasih Mas Iwan. Iya benar, apa namanya, penting sekali yang kok topik yang Mas Iwan sampaikan gitu ya, guru dan tadi apa pendidikan abad 21 gitu. Jadi ya, dan Ya, kabar saya betul. baik by the way, Mbak, saya mulai sorry. dari satu pertanyaan nih ya. Mm-mm. Eh, apa sih sebetulnya kalau di mata Mbak Ratih peran guru di abad 21 itu gimana? Apakah masih sama dengan peran guru di waktu-waktu sebelum ini, atau punya peran baru yang itu jauh lebih signifikan dalam menyiapkan generasi baru di dunia ini? Monggo Mbak, silahkan. Iya, ini pertanyaan yang cukup sulit ya, tapi sempat kami bicarakan di kelas saya waktu saya mengikuti program pelatihan guru profesional, bahwa coba bayangkan murid kita sekarang di kelas tahun 2023, mungkin nanti kita tahun 2050 yang waktu 2045 malah mungkin Indonesia Emas Ya, 2045, ya. guru-gurunya mungkin sudah tidak ada, atau malah 2080 saat anak-anak masih berumur 40-50 tahun, kita mungkin guru sudah tidak ada. Nah, tantangan seperti yang tahun itu bisa kebayang nggak? Nah, susah kan gitu. Nah, Hmm, itu. Jadi kita mikirin masa depan tuh kayak gitu. Jangan mikirin anak-anak sekarang aja gitu. Tapi mereka nanti bisa nggak menjawab masa depan. Dan ini tantangan masa depan, apalagi sekarang sudah mulai ya itu ya ada masifnya sosial media ke apa Mas, ya, ya. bahasa bahasa ininya artificial intelligence itu, eh, teknologi artificial Kecerdasan intelligence, buatan. kecerdasan buatan. Nah, ini yang dipentingkan tuh apa? Kita bisa beradaptasi dengan perubahan ini kan. Nah, ini yang mestinya guru-guru sadar soal itu. Yang saya ingat banget tuh bukunya Yuval Noah Harari ya, yang kalau tidak salah Ya, ya, ya. bilang soal 4C itu kalau nggak salah, critical thinking, pemikiran Ya, kritis, komunikasi, communication, collaboration, again yang kita bicarakan di posisi sebelumnya, juga kreativitas. Ini yang dipentingkan. Jadi creativity. itu yang jadi 4 hal ini, pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas ini yang dipentingkan. Ya, Dan ya. juga kemampuan mereka untuk beradaptasi terus-menerus gitu. Karena kalau kita melihat Hmm, kecerdasan buatan misalnya, ya itu kan katanya juga malah bisa bikin paper gitu kan ya. Tapi jangan lihat dari yang segi segi itunya aja, juga melihat bahwa kalau kita belajar bahasa, ternyata kesalahan-kesalahan kita disimpan oleh algoritma kecerdasan buatan itu, dan itu kita kita asah terus-menerus. Juga katanya misalnya dulu tidak ada profesi-profesi yang dari pabrik itu sudah mulai digantikan robot. Nanti orang yang melakukannya itu harus beradaptasi lagi, dia menjadi apa. ya, Oke, ya, mungkin ya, dia jadi guru yoga misalnya. Guru yoga ya, nanti ya, ya. diperlukan untuk ininya melihat otot-ototnya itu. Jadi kemampuan beradaptasi ini yang harus dijalankan oleh anak-anak siswa sekarang yang kita ajarkan, kita sebagai guru. Nah, jadinya di sini yang kita kemarin sempat sebutkan di episode sebelumnya itu Mas, keterampilan transversal. Jadi pendidikan Ya, abad ya, ya. Oke, 21, oke. pendidikan abad 21 yang mengedepankan bahwa anak-anak ini mampu beradaptasi. Makanya reformasi kurikulum atau reformasi pendidikan ini mestinya dimulai dari tingkat lokal gitu. Jadi setiap di lokal itu kalau kita mau juga mengadopsi isu keberlanjutan, apa yang ada di lokal Mhm, itu bisa mhm. kita terus-menerus kita jaga dan lestarikan. Nah, ini yang tidak Hmm, hanya dari pusat dari atas saja, tapi di tingkat lokal yang harus kita berdayakan. Dan
potensi anak-anak sekarang, apalagi SD, yang saya prihatin sekali soal literasi dan pendidikan dasar ini, karena literasi sains dan matematika itu mereka harus paham, dan itu ada di tingkat lokal. Dan makanya kurikulum atau program-program yang diajarkan pelajaran di sekolah di SD itu benar-benar membuka potensi semua anak gitu. Jadi kan mungkin ada anak yang tidak pintar dalam pelajaran, tapi dia bagus di olahraga, tapi dia bagus di prakarya, dia bagus di musik, itu Ya, harus ya, ya. dikembangkan. Nah, ini yang harus dibuka gitu potensinya. Dan saya lihat di kurikulum yang baru kok malah disuruh milih satu kan, Mas. Pilih satu antara Oke, oke. kesenian, prakarya, olahraga, dan hilang. Ini kok malah ditutup gitu. Padahal disitulah ajang untuk Ya, membuka ya, ya. kreativitas dia, ajang untuk berinteraksi. Dan ini memang harus saya sebutkan kayaknya, Mas, ya, dari Yari Lavonen, apa tuh yang kontraplan transversal tuh ada apa? Ada 7 itu di tulisan saya di Kompas juga Oh, ada ada. gitu. Oke, tujuh. Heeh. Ada 7 hal ya. Ada 7, heeh. Ada mandiri, multiliterasi, kompetensi termasuk kompetisi digital, kehidupan kerja, entrepreneurship seperti apa, partisipasi kita Ya, untuk ya. membangun masa depan, yang tadi kita ngomongin abad 21 itu yang penting. Berpikir dan belajar sepanjang hayat. Jadi belajar sepanjang hayat itu penting banget ya. Mm-mm, mm-mm, Kompetensi kita mm-mm. budaya berinteraksi dan berekspresi. Ini penting kan. Jadi semuanya sebenarnya tidak hanya untuk abad 21 atau abad ke depan ya, tapi yang sekarang pun kita penting hal ini. Jadi jangan sampai kurikulum yang dari tahun 40 tahun yang lalu masih sama gitu, kita harus bisa Ya, ya. berevolusi gitu loh. Nah, ini yang mungkin kalau memang tidak dapat dilihat dari kurikulum yang ada dari tingkat pusat, guru-guru di kelas-kelas di sekolah-sekolah ini ayo coba beradaptasi lah, mulai merasakan tadi yang saya bilang di oposisi sebelumnya, guru tuh harus open minded, mau belajar itu tadi, belajar sepanjang hayat tuh harus menjadi Ya, bagian ya, 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 dari ya. kehidupan guru gitu, Mas Iwan. Dalam konteks guru itu bisa meningkatkan kepercayaan diri anak gimana, Mbak? Apakah Oh, memang kan sekarang ini diperlukan ya, artinya siswa itu dituntut untuk kemudian bisa percaya diri. ya. Menurut Mbak Ratih gimana? Apakah guru juga punya peran yang signifikan untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak? Oh, jelas, jelas, Mas. Jadi gini, kita lihat dari konteks kelas aja deh gitu, kelas ya. Karena apalagi kalau kita bicara level pendidikan sekolah dasar, misalnya kelas 1 sampai Ya, kelas kelas 6. Yang saya tahu yang di Finlandia gitu ya, ada misalnya yang saya lihat sekali, apalagi mereka punya pelajaran bahasa tuh 5 jam dalam seminggu. Jadi itu ngapain aja gitu. Jadi nggak hanya buku, ambil buku, gurunya dibacakan di kelas. Jadi siapa anak-anak yang tahu tokohnya apa? Melakukan, jadi anak-anak, "Oh ini ya," itu kan critical thinking. Jadi pasti ada suatu saat mereka membaca bareng, gurunya bacakan atau anaknya tenang, "Yuk sekarang setengah jam baca." Tapi bukan didiemin aja, nanti gurunya muter gitu, "Oh kamu baca buku apa? Kamu baca buku apa?" Karena ada di perpustakaan keliling tadi kan, itu. Terus untuk di kelas mereka ada suatu, apa namanya, mangkok gitu loh Mas, kayak akuarium. Siapa ya, yang ya. "Oh ini saya suka banget hari ini," kata gurunya, "kelasnya kok tenang ya. Ayo kita masukkan bola," gitu. "Oh saya membuat ketenangan." Jadi nanti di akhir tahun, di akhir semester dilihat ada Mm-mm. berapa banyak bola di kelas ini gitu. Ya, "Oh kalian bagus ya kalau lebih dari 20 nanti kita dapat es krim," gitu. Hanya kayak gitu tapi anak-anak jadi merasa, "Oh ini suasana kelas ini harus kita bangun," kayak gitu. "Kita jangan ribut," gitu. Nah kalau misalnya ribut tuh diambil lagi tuh bolanya dari akuarium itu, dari tempat itu. Nah, seperti itu loh, Mas. Jadi hal-hal yang atau dari kertas pakai bintang gitu. Jadi hal-hal yang menjamin karakteritas suatu kelas secara bersama-sama itu ada. Di kelas juga anak-anak kan Oh, yang tadi saya bilang di Wilma itu kalau dia nilainya bagus, oh dia confident, oh dia berani, oh dia sayang sama teman, dapat bintang di Wilmanya. Dapat positif gitu loh, Mas. Itu ada warna-warnanya, warna-warna hijaunya banyak, berarti oh anak ini bagus gitu. Itu anak-anak seneng kalau hmm, apalagi yang di Wilma dia, saya lihat nih, saya banyak hijaunya. Kalau misalnya kayak kuning tuh dia banyak absennya. Nah kayak gitu tuh loh Mas, itu kelihatan. Kayak gitu aja kan sebenarnya oke. apa ya, simple ya, sederhana, tapi guru itu harus mencari mencari hal yang menyenangkan gitu. Karena kadang-kadang yang kelas 5 kelas 6 kan sudah boleh ada pelajaran tertentu, "Yuk kita main Kahoot," gitu misalnya. Tapi kan gurunya harus bikin tuh, Kahoot-nya kayak apa yang Ya, 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 ya. menyenangkan. Jadi nggak, kalau saya ngelihat kalau di Indonesia sering banget bikin bikin konten gitu ya, anak-anak gitu, kayaknya buat apa kayak gitu, gitu loh. Di sini nggak ada yang seperti seperti itu, tapi benar-benar gurunya yang bekerja sama, bawa guru lain, main gitar di kelas, kayak gitu. Jadi apa ya, menyenangkan Ya, sekali ya, Mas ya, di ya. kelas itu suasananya gitu. Dan benar karakter
siswa dilihat banget dan guru yang Guru yang melatihnya. masih menerapkan disiplin kaku gimana menurut Mbak Ratih? Masih ada nggak di situ? Nggak ada, Mas, karena kan mereka selalu pendidikan gurunya ada ya pelajaran psikologi dan sosiologi ini. Nggak bisa, Hmm, nggak sama. Cuman memang apa ya, bedakan juga dengan karakter, tidak dijadikan sama ya, karena ada misalnya guru yang memang dia pendiam. Dia pendiam, ya, ada yang guru seperti itu. Jadi ya, dia ya, lebih ya, ya, detail ke misalnya kayak misalnya apa sih tata 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 struktur bahasa, dia detail gitu. Dia guru ya, bahasa ya, ya, Inggris ya. kalau nggak salah itu pendiam. Jadi cara cara ngajar dia juga beda gitu. Tapi bukan berarti Hmm, dihilangkan karakter pribadi dia gitu kan. Tapi dia malah detail kan gitu. Apalagi kalau di guru, nah ini juga bagusnya Mas, kalau setiap di akhir kelas itu kan di akhir yang kayak bagi rapot itu kita selalu ada kumpul di gedung olahraga gitu. Jadi setiap ya, anak, ya. setiap tiap kelas itu bikin presentasi apa aja, mau nyanyi kayak mau joget kayak, tapi kan apresiasi itu kayak kerja bersama gitu. Nah di situ kan guru-guru juga yang membuat dekorasi di panggung gitu, dibantu dengan anak-anak gitu kan. Nah ini kan jadi orang di sekolah juga pasti kepala sekolah tahu, oh nih ada guru yang pinter kesenian, yang pinter main musik siapa, yang pinter bikin di Hmm, prakarya siapa, itu dipekerjakan gitu. Maksudnya diajak gitu loh Mas. Dan jadi anak-anak diajak juga ya. melihat guru-guru itu tidak memiliki hanya untuk ngajar, tapi juga berinteraksi, berkontribusi dalam kehidupan sekolah bersama-sama. Nah, itu tuh kan kelihatan gitu loh, Mas. Ini yang kita kayaknya nggak ada kalau di Indonesia, masih belum ya. Tuh. Belum sempurna kali ya, belum belum Mm-mm, mm-mm, banyak mm. karena banyak peran-peran guru yang atau tugas-tugas guru yang meredusir Mm-mm, peran guru yang seperti halnya yang dilakukan di Finlandia. mm-mm. Nah, Habis buat saya coba masuk administrasi ke ya, Mas ya. ya full full Full, terlalu full. banyak orang mengatakan terlalu banyak administrasinya sehingga Betul, betul. itu menjadi beban bagi mereka sudah Mm-mm, tidak mm-mm, lagi sekedar menggugurkan kewajiban tapi sudah menjadi beban. Satu, yang mm-mm, kedua kadang-kadang dengan beban administrasi yang terlalu banyak mengakibatkan mereka mm-mm. itu melupakan tugas utamanya sebagai seorang guru yaitu mengajar anak-anak. Mengajar Ya anak-anak. masih banyak PR. persoalan-persoalan Mm-mm, mendasar tapi mm-mm. Betul, betul. saya coba ingin eh, apa elaborasi lebih jauh Iya. tadi keterampilan Mm-mm. transfer apa, Keterampilan transversal. haruskah atau Ya, guru yang atau gini perlukah guru punya keterampilan transversal yang sekarang ini ya perlu kalau dong, menurut Mbak Mas. Ratih Perlu dong, Mas. mutlak. Ya mutlak nggak harus semua gitu, tapi kan memang nilainya ini sebenarnya tidak hanya guru kalau menurut saya, setiap orang, setiap manusia tuh dituntut lah seperti itu untuk sekarang ya, Mm-mm. pekerja lah ya gitu kan dia apalagi tadi mandiri, dia menata hidup sehari-hari. Jadi kalau misalnya gurunya sendiri tidak bisa mengelola kehidupan dia, misalnya orangnya gampang marahan gitu tuh, bisa nggak dia mengelola itu tuh kan kelihatan kayak gitu. Hmm, Jadi malah bukan untuk guru saja. Kita sebagai manusia mestinya memiliki keterampilan transversal ini, gitu, Mas. transversal oke. Tapi apalagi kalau ini dimasukkan dalam konteks pendidikan, oh jelas guru harus punya ini, gitu. Terus kompetensi tadi apalagi kompetensi digital, kompetensi untuk berinteraksi, bisa membangun anak-anak gitu. Jadi karena beliau ya kalau di buku saya itu kan ada yang tidak hanya mengajar sebenarnya peran guru, tapi juga untuk menyiapkan generasi masa depan. Itu kan yang tugas lebih berat. Nah, Tapi juga beliau juga sebagai guru harus mau mengembangkan dirinya. Makanya ini yang kita kadang konteksnya salah adalah kita ngelihat guru tugasnya cuma mengajar, padahal dia juga harus mempersiapkan generasi masa depan. Jadi in training service apanya juga harus disiapin gitu kan Mas ya. Ini. beda ya Mbak ya, itu Hmm, dua hal yang berbeda ya, ya, mengajar dan ya. mempersiapkan anak untuk generasi masa depan beda, dua hal yang berbeda Dua kalau hal menurut Mbak Ratih. sebenarnya tidak berbeda juga ya, maksudnya masih dalam satu irisan sih ya, dalam satu lingkaran, tapi ada tugas penting yang kayak kita bisa mengelola amarah gitu. Ini kan, oh jangan sampai anak saya melihat kayak gini gitu. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua aja kan nggak sadar Mas, kadang-kadang, waduh gila nih ya kayak gini. Anak saya yang kecil ngerasa, oh gila tuh bahasanya bagus apa enggak. Nah, ini kan anak-anak kecil meniru misalnya. Nah, hal seperti itu kalau jadi guru kan kita bisa lebih apa setback untuk ngelola emosi. Jangan nanti anak-anak saya melihat. Nah, ini kan udah langsung mulai bukan mengajar tapi langsung mulai karena mikir generasi mendatang nanti nggak bagus nih karakternya kan gitu loh Mas. Jadi bisa dibedakan gitu walaupun mungkin masih dalam satu kategori ya gitu.
Jadi bener ya kalau dulu orang dulu bilang guru itu digugulan ditiru Digugulan, gitu, ditiru, tenan. menjadi teladan. Bener, iya. Dan saya tuh juga ngerasa gini, Mas, karena kan kita sebenarnya banyak ya penghargaan-penghargaan atas guru, digugu dan ditiru, gurulah pelita, gitu-gitu ya, Mas, ya, banyak guru itu. Tapi, secara kenyataannya itu kan kayak teori aja, secara kenyataannya kok makin nggak dihargai gitu loh, Mas, ya. Itu sih, terus yang saya terus terang tidak masih yang agak bingung dengan konteks pengawas sekolah itu tuh ngapain gitu loh. Gitu, apakah Mengawasi ada sekolah. mengawasi sekolah, tapi kan apakah dia sendiri memang lebih tinggi hierarkinya, terus buat apa gitu? Apakah laporannya dia juga ada? Bisa dilihat nggak guru atau sekolahnya laporan beliau hasil mengawasi itu? Terus bisa nggak didialogkan terus dijadikan apa ya feedback supaya kita lebih baik ke depannya. Nah ini kan nggak jelas juga kan kita ini jadi kayak cuman asal ada posisi aja tapi nggak jelas mau diapakan gitu loh. Jadi apa ya? Ya kayak Ya, kemarin ya, kita ya. bilang Mas, kayaknya ada tujuannya nggak jelas, jadinya ya harus ngalir aja lah nanti dibawa kemana gitu. Ya, Nah ya, yang ya. itu, padahal kalau di Finlandia dari awal dan pasti itu semua partai politik setuju gitu ya, mereka ingin menyiapkan, sekolah yang bagus untuk generasi pendatang. Sekolah yang bagus ya udah deh, udah pasti itu kualitasnya ya udah apa yang mungkin membuat sekolah bagus tuh disiapkan, ya gurunya, ya sekolahnya, ya fasilitasnya, ya kurikulumnya, ya buku pegangannya gitu kan Mas. Dan ya banyak hal gitu dan itu yang Ya, ya, ya. membuat mereka terus maju gitu. Berarti ada yang bilang bahwa eh, guru itu adalah kurikulum itu sendiri. Jadi Hmm. guru itu ya sentralnya kurikulum. Gimana menurut Mbak Rate? Tetap harus ada acuan kali ya, Mas? Tetap harus ada acuan lah. Maksudnya kalau saya sekarang sebagai seorang peneliti gitu ya, kalau cuma neliti-neliti doang tanpa ada tujuan kan ya susah juga. Tapi kalau oke, saya dalam waktu 3 tahun harus bikin eh, publikasi gitu 4 gitu. Berarti saya harus break lagi berapa kali, misalnya 1 semester berarti harus 1 kayak gitu kan, Mas. Itu harus Ya, ada ya, ya, ya. tujuannya. Jadi kayak ya apalagi kalau guru-guru udah jelas, oke sekarang saya guru kelas 5. Guru kelas 5 itu anak-anak tuh harus apa? Belajar sejarah tuh apa? Belajar geografi itu soal apa? Belajar ini soal mereka harus tahu apa gitu kan. Kalau misalnya kalau mereka kan dulu waktu kelas 4 geografinya dia Finland. Kelas 5 Eropa. Kelas 6 dunia. Nah, itu kan ada ininya Mas, ada ukurannya gitu. Kalau udah kayak gitu kan, oh, oke, kalau Eropa tuh apa yang dipilih gitu kan. Mereka belajar apa. Nah, saya kebetulan lagi belajar soal Yunani gitu. Nah, kayak itu. Ya sama Hmm. aja kayak kita gitu. Jadi setiap ini kan ada ukurannya. Oke, setahun. Apalagi dulu saya ingat banget kalau kelas 1 tuh gurunya ngomong, saya janji kata gurunya dalam sebelum salju mencair yang biasanya bulan bulan April bulan Mei anak-anak sudah bisa membaca. Itu janji gue simple gitu kan. Tapi gimana caranya anak-anak senang dan bisa membaca ya bisa membaca akhirnya gitu. Tapi ya gitu loh. Jadi harus ada Ya, tujuan ya, yang ya. diarah. Kalau ada tujuan diarah terus di breakdown dengan program-program gitu Mas. Oke, anak saya pengen anak saya 1 tahun ini bisa membaca 2 buku misalnya gitu Mas dan paham. Di arah ke arah situ dong gitu. Itu. Jadi benar guru itu adalah kurikulum itu sendiri tapi harus dengan tujuan yang jelas. Ya, ya, ya. Ada juga yang berpendapat bahwa eh, guru itu eh, hanya guru yang gemar belajar bisa mendorong atau menginspirasi siswanya untuk gemar belajar. Iya, iya Gimana, Mbak? Mas. Betul, betul. Karena kan Gitu apalagi ya? kita selalu ada belajar sepanjang hayat Ya, selain betul, betul. Itu selain satu tutu jargon tersendiri. iya kan? Terus tuturi handaya ini ada banyak lagi tuh kan, macam-macam seperti itu. Ya gitu, kita kadang semua berhenti hanya jargon, tidak diimplementasikan gitu loh. Nah, ini kan ya kalau untuk belajar sepanjang hayat itu tadi ada, ayo dong yang pemerintah juga bikin perpustakaan yang bagus gitu, yang koleksi buku-bukunya juga mumpuni. Jadi guru-guru juga bisa terus belajar karena kan apalagi sekarang yang mungkin itu ya apa ya sosial media dibikinnya kita sebagai pengguna kan Mas itu bikin konten. Padahal kan nggak harus Ya, semuanya ya, ya. itu gitu loh. Ya, Harusnya ya. bisa bisa dibikin yang lain. Nah, itu yang kita tadi bilang bahwa Wilma bisa nggak suatu pemerintah daerah mengembangkan Wilma itu. Jadi ketahuan tuh berapa jumlah sekolah, apa pelajarannya nanti guru-guru sudah tidak sibuk dengan administrasi lagi karena kemajuan teknologi ini. Jadi kemajuan teknologi itu bukan hanya ya iya pasti dong kita harus perlu komputer yang bagus, internet yang
yang cepat gitu ya. Tapi mm, bukan berarti di situ mm, saja, tapi mm. bagaimana sistem itu dibangun supaya bisa berkomunikasi dengan baik, itu terbuka informasinya, siapa yang update gitu kan Mas. Terus Ya, ya, ya ya, ya terus bekerja sama, itu yang harus dikembangkan gitu. Nggak hanya jargon saja itu sih. ya, ya, ya. Hmm. Nampaknya PR di bidang pengembangan guru dan tenaga kependidikan ini Mm-mm. nggak ringan nih di Indonesia ya, karena Yes. satu data yang Mm-mm. menyebutkan bahwa hasil ujian kompetensi guru, Mm-mm. saya lupa tahun berapa, 2018, Ya, 2019, ya, itu hanya menyebutkan angkanya 50 sekian persen saja, nggak sampai 60% dari hasil penilaian itu. Artinya wow, masih rendah cukup ya, jauh gitu ya untuk betul. kemudian mengejar. Nah, Pak Ratih, dari Hmm. berbagai macam persoalan ini, Mm-mm. tantangan yang ada nih, Mm-mm. apa yang sebetulnya Mm-mm. kita harus intervensi dulu Mm-mm. kepada guru-guru kita, Mbak? Hmm, apa ya? eh Kalau guru-guru ya itu tadi lah. Pertama sekolah dulu. Sekolahnya duduk bareng kepala sekolah sama guru gitu. Kita Jadi maunya sifatnya ini. lokal ya? Sifatnya lokal, Sifatnya selalu lokal-lokal, sifatnya oke. lokal, heeh. Selalu Oke, sifatnya oke. lokal gitu. Nah, itu Nggak usah kita didengar. bicara di Masa kita bicara level level lebih tinggi, tinggi-tinggi. nggak usah ya? Proses sekolah dulu. Karena kan kalau guru di kelas dia masih punya otoritas ya. Guru di kelas dia bisa melakukan Yes, apa. Tapi kalau di yes. sekolah udah mulai tuh, yuk sekarang ibu guru kelas 1 apa sih tujuannya? Nah, jadi dia tahu, kita tahu semua kan. Nah, nanti dia perlu apa, siapa bisa bantu gitu. Dan di situ kan bisa intervensi gitu, Mas. Itu. Dan ya kalau misalnya guru kita selalu udah berpikiran positif lah, gurunya sudah punya kemampuan kan gitu. Nah, apa yang kemampuan dia yang mungkin oke dia Hmm. masih guru kelas 1 bisa nggak ngebantu guru kelas 6 misalnya kayak gitu. Jadi dihargai dan guru-guru mata pelajaran misalnya udah mulai gitu dan saya ngerasa kalau sayang sekali ya kalau misalnya hanya olahraga, hanya hanya kesenian prakarya coba lagi ditambah apa musik gitu coba ada ya cariin sanggar seni lah datengin gitu jadi anak-anak tahu gitu musik 1 jam aja nanti kan ada rasa curiosity yang gampang-gampang deh nanti alat musiknya pakai suling misalnya harusnya kan bisa Ya, diadakan ya, ya ya. Mas ya kayak gitu jadi rasa kreativitas, rasa kebersamaan, interaksi itu mulai dari sekolah. Karena kalau misalnya semua dibiarin aja, guru ngajar sendiri, guru-guru kan nggak pernah ada kolaborasi di sekolah itu tersebut kan Ya, Mas. ya, ya. Nanti mudah-mudahan dari menular seperti ini, guru-guru sekolahnya udah bagus, mulai kumpul nih antar satu daerah gitu, 3 sekolah gitu. Karena di sini kan juga gitu, karena tidak ada tes kan Mas, tidak ada tes. Guru-guru Mm-mm, bahasa mm-mm. Swedia tuh kumpul 3 sekolah, yuk kita bikin tes yuk gitu. Nanti ada guru ada kan karena dia punya otoritas di kelas dia sendiri Ya, baru sadar oh saya ya, nggak ya, ngajarin ya. yang ini nih gitu itu jadi di situ dibangun kolaborasinya karena saya melihat di sini nih kolaborasi itu jalan banget mas dari NGO-nya dari perpustakaan dari dinas dari guru tuh jalan banget ke orang tua juga misalnya kan kayak sekarang anak-anak harus mau tadi tur di sini tuh bukan dari kita ngumpulin uang mas maksudnya apa orang tua bayar gitu pergi study tour tidak kita orang tua bekerja sama sama kelas gitu ya guru nggak pegang uang kita ada acara disko ya guru-guru apa orang tua bikin bikin makanan gitu dijual gitu nanti terkumpul Ya. ya udah cuman pergi ke museum yang jauh ya ke Helsinki gitu tapi kan kebersamaan itu seharian gitu itu jadi nggak ada yang siapa harus bayar ini nggak ada nah orang tua yang ngerasa kayak anak saya musik gitu ya dia bapaknya kerja di perusahaan telekomunikasi ya udah undang anak-anak musik ini nanti dibayar 100 euro per jam gitu tapi masuk ke kas kelas gitu loh mas jadi kolaborasi itu Ya, ya, dari ya, ya. awal tuh udah apalagi kita katanya masyarakat gotong royong ya ayo dong di bener-bener Ya, diwujudin tuh ya, yang ya, ya. namanya gotong royong karena kita semua ada elemen-elemen ini kita semua ada hanya tinggal kemampuan dan keinginan untuk mewujudkan dan ya harus semua pihak gitu. Nah, ini satu pesan yang cukup menarik gitu, bahwa semua sumber daya untuk menjadi prasyarat bagi kemajuan bangsa kita Mm-mm. melalui sistem pendidikan itu sudah ada semua di Sudah tempat ada kita. semua. Mm-mm. Hanya kata kunci yang sejak kemarin di episode pertama, kedua, ketiga kita selalu obrolin adalah kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi itu ada di level tataran ideas, tapi juga Mm-mm. ada di tataran eksekusi atau tataran Eksekusi, implementasi. Nah, implementasi, ini mungkin betul.
Ya, di tataran implementasi ini kita yang masih harus bekerja Didorong keras, terus, mengajak, betul. Mm-mm, mm-mm, mendorong terus, mengajak mm, orang-orang lain untuk kemudian mau berkolaborasi. Berarti betul. terima kasih sekali Yes. untuk elaborasi kita tentang guru dan bagaimana guru di Ya. masa yang akan datang. Mm-mm. Eh, Teman-teman sekalian yang ingin tahu lebih banyak tentu tidak bisa hanya mengikuti laut obrolan kita ini, bisa langsung saja nanti baca dua bukunya Mbak Ratih yang luar Yeay. biasa. Terima Makasih, kasih Mas Iwan. untuk sore hari ini Mm-mm. dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Yes. Terima kasih Mbak Ratih, Sama-sama, semoga Mas selalu Iwan. sehat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.